dengan saya Ibu Damani. Kita akan mempelajari yang namanya prakarya dan kewirausahaan. Pasti kalian sudah tahu yang dinamakan dengan prakarya kan? Nah, apakah kalian tahu yang akan dimaksud dengan kewirausahaan? Mari kita belajar bersama-sama. Selamat pagi semua. Prakarya itu adalah suatu hasil karya, baik itu karya dari kerajinan tangan ataupun dari pengolahan ataupun dia bersifat budidaya atau mendesain banyak. Nah, bila wirausaha itu berasal dari kata wira dan usaha, di mana wira berarti berjuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, di mana perbuatan amal yang dimaksud adalah bekerja, berbuat sesuatu, di mana itu bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Makanya dikatakan dia berbuat amal, ya, karena kita menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, berarti wirausaha itu adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi. Kemudian wirausahawan inilah yang memasarkan produknya, sehingga seorang wirausaha harus memikirkan target atau harus memikirkan orientasi hasil. Apakah wirausahanya itu dia bersifat jasa atau bersifat pengadaan barang. Sehingga seorang wirausaha itu harus memiliki yang dikatakan dengan kepemimpinan, karena seorang wirausaha itu haruslah bisa memimpin anggotanya dalam menciptakan suatu wirausaha. Nah, kemudian di wirausaha yang akan kita pelajari ini adalah kita akan mempelajari bagaimana sifat-sifat karakter ataupun karakteristik atau jiwa-jiwa kepemimpinan dalam suatu wirausaha. Nah, sifat-sifat seorang wirausaha itu yang pertama haruslah dia memiliki rasa percaya diri. Kenapa dikatakan memiliki rasa percaya diri? Karena rasa percaya diri itulah yang paling utama untuk membuat kita tampil untuk lebih baik lagi. Ya, rasa percaya diri. Bila kita mau menciptakan suatu wirausaha atau menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat, kita harus memiliki rasa percaya diri, di mana rasa percaya diri itulah yang akan menuntun kita ataupun menjadi panduan kita untuk menciptakan suatu wirausaha. Nah, sifat seorang wirausaha yang kedua yaitu berorientasi tugas dan hasil, di mana dia seorang wirausaha harus memiliki yang namanya target atau harus mencapai hasil. Apakah hasilnya itu akan baik atau tidak? Nah, seorang wirausaha harus memikirkan apakah dia mau wirausahanya itu menghasilkan yang baik atau yang tidak. Nah, kemudian sifat wirausaha yang ketiga berani mengambil resiko, di mana seorang wirausaha harus berani mengambil resiko untung dan rugi. Ya, harus berani mengambil resiko untung dan rugi. Banyak juga para wirausaha yang tidak siap dalam mengambil resiko ini, sehingga sering kita jumpai wirausaha atau usahawan di mana banyak yang kita jumpai mereka itu menjadi stres. Karena apa? Karena dia tidak berani mengambil resiko terhadap untung dan rugi. Jadi seorang wirausaha harus bisa
mempersiapkan dirinya bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan dari wirausahanya, tetapi seorang wirausaha juga harus siap mengambil resiko kerugian dalam melaksanakan wirausahanya. Nah, kemudian sifat seorang wirausaha yang keempat adalah kepemimpinan. Maksudnya kepemimpinan ini yaitu seorang wirausaha harus bisa memimpin anggota-anggotanya atau karyawannya. Nah, di mana sikap kepemimpinan yang dimiliki seorang pimpinan ini yaitu harus memiliki visi dalam menciptakan suatu wirausaha yang diciptakannya. Nah, sifat kepemimpinan selain memiliki visi harus juga jujur, ya, jujur. Karena seorang pemimpin yang jujur, maka usahanya ataupun lapangan pekerjaan yang diciptakan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki yang namanya berkomunikasi dengan baik. Maksudnya, komunikasi dengan baik yaitu komunikasi antara pimpinan dengan anggota. Haruslah dijalin komunikasi yang baik sehingga terjalin hubungan yang baik. Seorang pemimpin harus bisa menggunakan bahasa yang sopan dengan anggotanya. Begitu juga dengan anggotanya. Tidaklah layak bila kita seorang wirausaha menggunakan bahasa-bahasa yang kasar terhadap anggota kita, sehingga anggota kita dapat menghargai kita sebagai pimpinannya. Nah, kemudian sikap seorang wirausaha yang kelima yaitu keorisinalitas atau keaslian. Ya, yang dimaksud di sini, seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan, kemudian harus memiliki wawasan yang berpikir kreatif, tidak kepura-puraan. Seorang pemimpin harus bisa memikirkan kekreatifan atau kemajuan usaha yang diciptakannya. Apakah dia mau meningkatkan ide-ide atau meningkatkan kualitas barang atau meningkatkan kualitas jasa sesuai dengan lapangan wirausaha yang dia ciptakan. Harus kreatif, itu yang paling utama. Kenapa? Karena di dunia modern sekarang ini, bila kita menjualkan suatu jasa atau produk, bila kita tidak memiliki daya tarik atau kelebihan dari usaha kita ataupun produk yang kita ciptakan, maka kita akan kalah dalam dunia dagang. Ya. Jadi yang paling utama itu adalah kreatif. Kemudian sikap seorang wirausaha yang keenam yaitu berorientasi ke masa depan. Kenapa? Karena seorang wirausaha haruslah memikirkan usahanya untuk kedepannya. Jangan mengambil suatu usaha yang hanya terbatas hanya pada saat itu saja. Harus kita pikirkan jangkauan ke depan dengan waktu yang lama. Usaha kita ini bagaimana bisa berkembang dengan baik dan bisa bertahan dan bisa menguntungkan bagi masyarakat yang banyak. Itulah sikap-sikap wirausaha. Nah, anak-anakku yang baik, itulah sikap-sikap wirausaha yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Walaupun kita masih seorang pelajar, ada baiknya kita meniru sikap-sikap wirausaha di mana kita bisa menciptakan wirausaha. Karena wirausaha itu bukan tergantung dari umur, tetapi dari kreativitas. Ibu harap dengan sikap-sikap wirausaha tadi, kalian bisa memotivasi diri kalian untuk menjadi seorang wirausaha. Oke, sampai jumpa kita pada pertemuan berikutnya. Stay at home and keep
Spirit. Bye.